Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u, dan ketika mendengarkan mereka orang-orang Nasrani, ma pada apa-apa, maksudnya Al-Quran, unzila yang diturunkan apa ma, ilar Rasul kepada Rasul Nabi Muhammad. Tara melihat engkau Muhammad, ayunahum pada beberapa mata mereka, orang-orang Nasrani, tafidhu mengalirkan apa mata, minat damai dari air mata. Maksudnya mereka menangis, mimma arofu dari apa-apa yang mengetahui mereka, orang-orang Nasrani, minal hak dari yang hak. Yakuluna berdoa mereka, orang Nasrani, Rabbana wahai Tuhan kami, amanna beriman kami, faktubna menulislah engkau Allah, na pada kami, ma'asyahidin beserta orang-orang yang menjadi saksi. Nah, asyahidin itu Nabi Muhammad dan umatnya, karena kelak di akhirat mereka akan menjadi saksi bahwa Rasul-Rasul dahulu itu telah menyampaikan risalahnya Allah kepada umat-umatnya. Ketika mereka orang-orang Nasrani mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yang diturunkan kepada Rasul, engkau Muhammad melihat beberapa mata mereka itu mengalirkan air mata. Mereka menangis karena mereka mengetahui hak, bahwa Al-Quran itu hak. Mereka mengetahui Al-Quran itu hak lewat kitab mereka, kitab Injil. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad dan Al-Quran itu sudah dijelaskan dengan begitu jelas di kitabnya orang Nasrani, yaitu kitab Injil. Maka mereka mengetahui Al-Quran itu barang yang hak, mereka tahunya ya lewat kitab mereka, kitab Injil. Nah, seperti dalam sebuah riwayat, Raja Ashamah, atau yang lebih dikenal Raja Najasyi, itu orang Nasrani, setelah oleh sahabat Ja'far dibacakan Al-Quran, Raja Najasyi itu menangis dan mengetahui bahwa Al-Quran itu hak. Raja Najasyi pengen bertemu Nabi Muhammad. Bahkan nanti kalau bertemu kepada Nabi Muhammad akan mencium telapak kakinya. Tapi sebelum bertemu Nabi Muhammad, Raja Najasyi itu sudah wafat. Dan Nabi menghukumi kalau Raja Najasyi itu sudah Islam. Bahkan Nabi mengajak para sahabatnya untuk mensolati ghaib jenazahnya Raja Najasyi. Yaquluna Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mereka orang-orang Nasrani berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami iman,
maka catatlah kami, tulislah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Wa malana, dan mengapa bagi kami, la nu'minu, tidak iman kami, billah, kepada Allah, wa ma, dan pada sesuatu, ja'ana, yang datang, apa mana pada kami, minal hak, dari yang hak. Wa natama'u, dan berharap kami, ayudkhilana, memasukkan kepada kami, siapa Rabbuna, Tuhan kami, ma'al kaum, beserta kaum, as-solihina, orang-orang yang solih, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan pada hak yang telah datang pada kami, sedangkan kami berharap Tuhan kami memasukkan kami ke surga bersama orang-orang yang solih? Mengapa kami kok tidak iman? Ya imanlah. Kami iman kepada Allah dan kepada barang yang hak yang telah datang pada kami, termasuk Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kami iman karena kami berharap Allah memasukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang solih. Fa'asabahum, memberi fahala kepada mereka, memberi pembalasan kepada mereka, siapa Allahu Allah, bima qalu, dengan apa-apa yang mengatakan mereka. Rupanya jannatin, beberapa surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, apa al-anharu, beberapa sungai, khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga. Wadzalika, dan demikian itu surga, iku jazaul muhsinina, pembalasannya orang-orang yang berbuat baik. Allah telah memberi pembalasan kepada mereka atas perkataan mereka. Mereka mengatakan, kami iman kepada Allah, kepada barang hak. Kami berharap dimasukkan surga. Nah, perkataan mereka yang seperti itu oleh Allah diberi pahala berupa surga yang sungainya terus mengalir di bawah mereka atau di sekitar mereka. Dan mereka orang-orang yang kekal berada di dalam surga. Wa dzalika jazaul muhsinin, dan surga itu pembalasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi seperti Raja Najasyi, walaupun belum bertemu Nabi, tapi dari dalam hatinya pengen bertemu Nabi dan menyatakan Islam, akhirnya Allah memasukkan ke dalam surga. Walladzina, dan orang-orang kafaru, yang mengufuri mereka, wa kadzabu, dan mendustakan mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami, Al-Quran, iku ulaika, mereka itu, orang-orang kafir, iku ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Orang-orang yang mengufuri dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Nabi Muhammad sudah diutus, Al-Quran sudah diturunkan,
tapi mereka mengufuri, tidak mempercayai, tidak mengimani, bahkan mereka mendustakan terutusnya Rasul dan mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mereka itulah penghuni neraka Jahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman mereka, la tuharrimu, jangan mengharamkan kamu sekalian, thayyibatima, beberapa baiknya sesuatu, ahalla yang menghalalkan siapa Allah, lakum pada kamu sekalian, wala ta'tadu, dan jangan melanggar kamu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, kamu sekalian jangan mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan untuk kamu sekalian. Dan kamu jangan melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah, peraturan dari Allah, jangan kamu melanggarnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al-mu'tadina, pada orang-orang yang melanggar. Sesungguhnya Allah itu tidak senang kepada orang yang melanggar. Tidak senangnya Allah itu ya menyiksa kepada orang-orang yang menentang peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tentang halal haram, tentang dosa pahala. Ini harus diketahui dan jangan sampai diterjang, jangan sampai melanggar. Nah, termasuk pada zaman Nabi dulu ada 3 orang sahabat. Yang ketiganya itu mendatangi istri-istri Nabi, menanyakan tentang ibadahnya Nabi. Nah, setelah istri-istri Nabi menjawab, mereka itu menganggap ibadahnya Nabi itu masih sedikit. Tapi walaupun begitu kan Nabi sudah pasti diampuni semua dosa-dosanya dan pasti masuk surga. Nah, sedangkan kita, siapa yang mendapatkan jaminan seperti Nabi? Nggak ada. Nah, lalu 3 sahabat ini mau mengepolkan ibadah. Ada yang setiap malam itu tidak tidur, mau sholat sunnah sepanjang malam dan setiap malam. Nah, kemudian ada lagi yang di siang hari itu mereka akan berpuasa terus. Tiada hari tanpa puasa. Dan yang satunya tidak akan menikahi perempuan. Hari-harinya hanya akan digunakan untuk beribadah. Yaitu sama saja mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena mata itu juga punya hak untuk dipejamkan, untuk ditidurkan, diistirahatkan. Dan juga istri itu juga punya hak untuk digauli. Nah, kalau yang sepanjang hari akan berpuasa terus, itu malah nggak mendapatkan pahala. Nggak mendapatkan pahala. Karena nggak ada contohnya. Dari nabi-nabi nggak ada contohnya. Maka jangan melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa kulu, dan makanlah kamu sekalian, mimma, dari apa-apa, dari sesuatu, rozakokum, yang memberi kum pada kamu sekalian, siapa Allah. Memberi rizki, halalan dengan halal, thayyiban, lagi baik. Apa saja yang sudah Allah rizkikan kepada kalian, makanlah dengan halal dan dengan cara yang baik.
termasuk barangnya itu juga barang yang sudah ditentukan kehalalannya dan caranya juga dengan cara yang baik. Karena ada barang yang halal, karena caranya itu yang keliru, yang salah, akhirnya menjadi haram. Misalnya ayam itu halal, tapi kalau didapat dari mencuri, ya jadi haram. Haram bagi yang mencuri itu, dosa bagi yang mencuri. Wattaqu dan takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah alladzi dzat antum kamu sekalian bihi kepada Allah mukminuna orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah yang kalian itu iman kepada Allah. Jadi kalau kalian itu benar-benar iman kepada Allah maka bertakwalah kepada Allah. Jadi semua aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu diamalkan. Yang perintah dikerjakan, yang larangan dijauhi. La yu'akhidukum, tidak mengambil kum pada kamu sekalian. Siapa Allahu Allah? Billawi pada lahan fi aimanikum di dalam sumpah kamu sekalian. Maksudnya Allah itu tidak menghukumi sumpahmu yang tidak lahir batin. Itu tidak dianggap sumpah. Walakin dan akan tetapi yu'akhidukum, mengambil siapa Allah kum pada kamu sekalian. Bima aqottum dengan apa-apa yang mengikat kamu sekalian al-aimana pada sumpah. Akan tetapi Allah menghukumi sumpah yang kalian itu mengikat sumpah itu. Maksudnya sumpah yang lahir batin. Walaupun mengucapkan kalimat sumpah, tapi kalau tidak diniati sumpah, itu tidak dihukumi sebagai sumpah. Akan tetapi yang dihukumi sebagai sumpah oleh Allah, ya sumpah yang kalian niati sumpah, lahir batin, lesannya mengucapkan kalimat sumpah dan hatinya memang ya niat sumpah. Itu yang dihukumi sebagai sumpah. Karena orang Arab itu biasa mengucapkan kalimat-kalimat sumpah. Kadang sedikit-sedikit mengucapkan wallah, wallah. Nah, tapi kalau ucapan itu tidak diniati sumpah, itu tidak dianggap sebagai sumpah. Fakaffaratuhu, maka kafarohnya sumpah. Maksudnya kafarohnya melanggar sumpah. Iku itu amu asyaroti masakin, memberi makan 10 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud atau 1/4 sok. Min ausati ma tutaimu, dari tengahnya apa-apa yang memberi makan kamu sekalian, ahlikum pada keluarga kamu sekalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kamu sekalian pada mereka. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Jadi au kiswatuhum, atau pakaian mereka 10 orang, maksudnya memberi pakaian. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan seorang budak, budak yang iman. Faman, maka barang siapa lam yajid, yang tidak menjumpai dia, maksudnya tidak punya budak yang dimerdekakan, fasiyamu salasati ayamin, maka puasa 3 hari. Barang siapa yang melanggar sumpah, maka kafarohnya memberi makan 10 orang miskin
Nah, makanan yang diberikan pada orang miskin itu yang biasa setiap hari kamu berikan pada keluarga. Ya tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal. Atau tidak terlalu jelek, tidak terlalu baik. Jadi yang setiap hari biasa kamu berikan untuk makan keluargamu. Atau kalau nggak bisa memberi makan, ya memberi pakaian pada mereka 10 orang. 10 orang itu diberi pakaian, masing-masing ya satu style pakaian. Atau memerdekakan seorang budak. Ini pilihan kafarohnya, memerdekakan budak yang iman. Nah, barang siapa yang tidak punya budak yang dimerdekakan, maka gantinya kafaroh melanggar sumpah itu puasa 3 hari berturut-turut. Fasyamu salasati ayamin mutatabi'atin. Puasanya 3 hari itu berturut-turut. Jadi langsung 3 hari. Dzalika demikian itu yang disebutkan iku kafaratu aimanikum, kafarohnya sumpah kamu sekalian, idza halaftum ketika bersumpah kamu sekalian. Yang diterangkan itu tadi adalah kafarohnya melanggar sumpah yang kalian sudah sumpah. Wahfadzu dan menjagalah kamu sekalian aimanakum pada sumpah kamu sekalian. Nah, kalau sudah sumpah, sumpahnya itu supaya dijaga, jangan sampai melanggar sumpah. Tapi kalau harus terpaksa melanggar, ya kafarohnya seperti yang diterangkan tadi. Kadzalika demikian itu yubayyinu menerangkan siapa Allah lakum pada kamu sekalian ayatihi pada ayat-ayat Allah. La'allakum agar kamu sekalian ikut tashkuruna bersyukur kamu sekalian. Demikian itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada kamu sekalian, termasuk ya ayat tentang kafarohnya melanggar sumpah, agar kamu sekalian itu bersyukur. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman mereka, innamal khomru sesungguhnya minuman khomer, minuman yang memabukkan, wal maisiru dan perjudian, wal ansobu dan berhala, kemusyrikan, wal azlam dan mengadu nasib. Azlam itu mengadu nasib untuk mengundi, mengadu nasib dengan anak panah yang belum diruncingi, yang belum lancip. Iku rijsun, jelek, dosa, min amali syaitan termasuk perbuatannya syaitan. Fajatanibuhu maka menjauhilah kamu sekalian hu pada semua itu, khomer, maisir, ansob, azlam, la'alakum agar kamu sekalian kutuflihuna beruntung kamu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman yang memabukkan atau minuman arak dan judi, perjudian apapun bentuk perjudian itu, juga berhala atau kemusyrikan dan mengadu nasib diri lewat mengundi. Nah, semua itu adalah dosa. Itu termasuk perbuatannya setan, maka jauhilah semua itu agar kalian menjadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Jadi kalau pengen menjadi orang yang hidupnya beruntung, jauhilah mabuk-mabukan, perjudian, kemusyrikan, dan mengadu nasib diri lewat mengundi. Nah, al-azlam ini pada masa Arab jahiliyah dulu, orang ketika mempunyai hajat atau pengen bepergian, itu mendatangi
tempat yang sudah dikhususkan, yang di situ ada beberapa anak panah yang belum diruncingi. Kemudian ada tulisan-tulisan bermacam-macam tulisannya itu, di antaranya ada amr, perintah, ada nahi, larangan. Nah, kalau seseorang itu mau melaksanakan hajat apa atau mau pergi kemana, itu mendatangi tempat itu, dia mengambil salah satunya, atau sudah ada juru kunci yang di situ, dia nanti diambilkan oleh juru kunci, mencabut salah satu, misalnya yang keluar itu amr, berarti perintah, ya bisa melaksanakan apa yang menjadi hajatnya, atau kalau dia mau bepergian ya jadi bepergian. Nah, tapi kalau mencabut salah satunya ternyata di situ nahi, berarti larangan, ya tidak jadi melaksanakan apa yang sudah menjadi hajatnya atau keinginannya, dan juga tidak berani melaksanakan bepergian. Itu azlam. Nah, itu perbuatannya setan itu. Maka supaya dijauhi agar kalian menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu, sesungguhnya menghendaki siapa asyaitonu setan. Ayuki'a, menjatuhkan siapa setan. Bainakum, di antara kamu sekalian. Al-adawata, pada permusuhan. Wal baudho'a, dan kebencian. Fil khomri, di dalam masalah minum yang memabukkan. Wal maisir, dan perjudian. Wa yasuddakum, dan mencegah, menghalangi sapa setan kum, pada kamu sekalian, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah, wa anis sholah, dan dari mengerjakan sholat. Sesungguhnya setan menjatuhkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sekalian lantaran dengan mabuk-mabukan dan berjudi. Dan dengan mabuk-mabukan, berjudi, setan itu mencegah kamu sekalian dari ingat kepada Allah dan juga dari sholat. Setan menyibukkan kamu mabuk-mabukan dan berjudi sehingga meninggalkan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan juga sholat. Maka dengan kebiasaan orang itu berjudi dan mabuk, nah itu menjadikan permusuhan, kebencian. Bahkan kadang bukan hanya pada orang lain, dengan keluarga sendiri pun, nah mereka itu memusuhi karena sudah terbiasa mabuk-mabukan dan judi. Fahal antum, maka adakah kamu sekalian, muntahuna, orang-orang yang meninggalkan, orang yang berhenti dari mabuk-mabukan, judi. Apakah kamu tidak berhenti dari perbuatan itu? Maksudnya berhentilah. Nah, dulu sahabat Umar bin Khattab, setelah ayat ini diturunkan, Umar itu menjawab sampai 3 kali, intahaina robbana, intahaina robbana, intahaina robbana. Ya Allah, wahai Tuhanku, kami berhenti, kami meninggalkan, tidak akan mabuk-mabukan dan berjudi. Wa ati'u, dan taatlah kamu sekalian Allah, kepada Allah. Wa ati'u, dan taatlah kamu sekalian ar-rasula, pada Rasul. Wahdharu, dan berhati-hatilah kamu sekalian, atau takutlah kamu sekalian. Fa in tawallaitum, maka jika berpaling kamu sekalian, fa'lamu, maka mengetahuilah kamu sekalian, annama ala rasulina, sesungguhnya atas Rasul kami,
Al-balaghu, menyampaikan, al-mubinu, yang jelas. Taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Nah, prakteknya ya mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Isinya Al-Quran, Al-Hadis itu diamalkan. Itu praktek dari taat Allah, taat Rasul. Dan berhati-hatilah, waspadalah. Jangan sampai di situ meninggalkan taat Allah, taat Rasul. Jika kamu sekalian berpaling dari taat, maka ketahuilah bahwasanya kewajiban Rasulku hanyalah menyampaikan yang nyata. Rasul itu tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah. Kewajibannya Rasul itu hanya menyampaikan risalah-risalah dari Allah kepada umatnya. Laisa, tidak ada, alal ladina, atas orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihati, pada yang baik-baik. Apa junahun, dosa, fima ta'imu, di dalam apa-apa yang makan mereka, makan, minum. Idza mattaqau, ketika bertakwa mereka, wa amanu, dan iman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihat, pada beberapa yang baik. Summat taqau, kemudian bertakwa mereka, wa amanu, dan beriman mereka. Summat taqau, kemudian bertakwa mereka, wa ahsanu, dan berbuat baik mereka. Tidak ada dosa atas orang-orang iman yang beramal amalan yang baik ketika mereka itu makan atau minum. Nah, waktu makan, waktu minum itu belum diharamkan. Makanan atau minuman itu belum diharamkan. Nah, setelah itu baru makanan atau minuman itu diharamkan, maka mereka tidak dosa. Waktu dulu mereka pernah makan minum yang diharamkan. Ketika mereka itu benar-benar bertakwa, iman, dan beramal amalan yang baik, kemudian dia benar-benar bertakwa, beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat baik. Wallah, dan Allah yuhibbu, senang siapa Allah, al-muhsinina, pada orang-orang yang berbuat baik. Allah itu mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam ayat ini ada kaitannya. Sebelum arak atau khamr itu diharamkan, waktu akan perang Uhud, sebagian dari sahabat itu ada yang minum-minum lebih dulu atau mabuk lebih dulu. Nah, setelah atau dalam perang Uhud, orang iman itu terbunuh 70 orang. Nah, setelah khamr itu diharamkan, mereka, para sahabat yang masih hidup, mereka merasa berdosa. Bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah mati, sedangkan di perut mereka itu ada barang haram? Karena sebelum perang Uhud, minum-minum dulu. Itu bagaimana dengan mereka itu? Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini ya untuk menjawab keraguan dari para sahabat bahwa tidak dosa yang mereka makan atau mereka minum ketika mereka itu benar-benar bertakwa, beriman, dan beramal yang baik. Dan memang waktu minumnya itu khamr belum diharamkan.
Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman mereka. Laya bekluan nakum, niscaya akan memberi cobaan sungguh kepada kamu sekalian. Siapa Allahu Allah? Bisyai'in dengan sesuatu. Minasoid dari binatang buruan. Tanaluhu yang akan memperoleh hu pada syai' apa aidikum beberapa tangan kamu sekalian, warima hukum dan tombak atau panah kamu sekalian. Liak lama untuk mengetahui siapa Allahu Allah. Man kepada orang, ya khofuhu yang takut siapa orang hu pada Allah, bil ghaib yang ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu sekalian. Ini waktu kalian berpakaian ihram. Ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Nah, orang kalau sudah berpakaian ihram itu tidak boleh berburu binatang-binatang buruan. Nah, justru di sini Allah akan menguji kamu sekalian dengan binatang buruan yang akan mudah kalian tangkap dengan tangan atau dengan tombak kalian, panah kalian. Nah, tujuannya Allah pengen membuktikan siapa dari kalian itu orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, Allah yang gaib. Jadi Allah memberi ujian seperti ini sengaja Allah pengen mengetahui, istilahnya pengen mengetes siapa yang benar-benar takut kepada Allah. Walaupun ada binatang yang mudah ditangkap, mudah didapatkan, karena dia berpakaian ihram, tidak sampai berburu, tidak sampai menangkap, berarti dia ini istilahnya lulus dari ujian. Berarti benar-benar takwa kepada Allah. Faman maka barang siapa i'tada yang melanggar siapa orang. Ba'da dzalika setelah demikian itu larangan. Falahu maka baginya adzabun siksaan alimun yang pedih. Nah, barang siapa yang sudah ada larangan saat berpakaian ihram berburu, lah dia berburu. Sudah ada larangan berburu, dia tetap berburu, maka baginya siksaan yang pedih. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman mereka. La taqtulu, jangan membunuh kamu sekalian. As-sayda pada binatang buruan. Wa antum sedangkan kamu sekalian iku hurumun orang-orang yang berpakaian ihram. Ihram haji maupun ihram umroh. Waman dan barang siapa kotalahu yang membunuh dia hu pada ma hewan-hewan buruan mingkum dari kamu sekalian muta'ammidan dengan sengaja fajazaun maka mengganti misluma kotala semisalnya apa-apa yang membunuh siapa orang minan na'am dari binatang ternak. Yahkumu menghukumi bihi pada ma mengganti binatang ternak. Siapa dawa adilin dua orang yang adil mingkum dari kamu sekalian. Dua orang yang adil ya hakim. Hadian sebagai hewan hadiah, hewan hadyu, balighul Ka'bah yang sampai pada Ka'bah. Ka'bah maksudnya tanah haram.
Au kafaratun, atau membayar kafaroh, menunaikan kafaroh. To'amu masakin, memberi makan orang-orang miskin. Au adlu dzalika, atau bandingannya demikian itu memberi makan. Siaman, puasa. Liyadzuqa, agar merasakan dia wabala amrihi, pada beratnya perkara dia. Wahai orang-orang yang beriman, di saat kamu sekalian berpakaian ihram, janganlah kamu sekalian membunuh binatang-binatang buruan. Barang siapa dari kamu sekalian yang sengaja membunuh binatang buruan dalam keadaan ihram, sengaja membunuh binatang-binatang buruan, maka dia harus mengganti binatang ternak yang semisal, yang sepadan dengan binatang buruan tersebut. Nah, ini hukumnya dua orang yang adil dari kamu sekalian. Jadi mengganti hewan yang sepadan dengan hewan yang, mengganti binatang ternak yang sepadan dengan hewan yang dibunuh, itu yang menghukumi itu dua orang yang adil dari kamu sekalian, yaitu hakim. Dan hewan gantinya ini sebagai hadiah atau hadyu yang nanti didatangkan di tanah haram, kemudian disembelih di tanah haram. Jadi yang menentukan bandingan mengganti binatang ternak yang sebanding dengan binatang yang dibunuh itu dua hakim dari kamu sekalian. Dan binatang ternak sebagai gantinya itu nanti sebagai binatang hadyu, hadiah atau hadyu yang dibawa ke tanah haram, kemudian disembelih di tanah haram. Au kafaratun to'amu masakin, atau kafarohnya karena membunuh binatang buruan saat ihram, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Atau bandingannya memberi makan orang miskin, yaitu puasa. Nah, diberi kafaroh yang seperti ini agar dia itu merasakan beratnya perkara dia atau pelanggaran dia. Nah, ini ada contoh dua orang yang adil di dalam menghukumi atau memberi bandingan dengan yang dibunuh, hewan yang dibunuh. Ini contoh saja. Membunuh hewan buruan kijang dan yang sebangsa, yang sejenis dengan kijang, yaitu mengganti kambing atau memberi makan pada 6 orang miskin atau puasa 3 hari. Ini istilahnya pilihan ini. Mengganti kambing, memberi makan pada 6 orang miskin atau puasa 3 hari. Membunuh hewan buruan menjangan atau yang sebangsa dengan menjangan, yaitu mengganti sapi atau memberi makan pada 20 orang miskin atau puasa selama 20 hari. Puasa selama 20 hari. Membunuh binatang buruan, burung kasuari, khemar, dan yang sejenis atau yang sebangsa burung kasuari dan khemar,
yaitu mengganti unta, seekor unta, atau memberi makan 30 orang miskin, atau puasa selama 30 hari. Jadi ini contoh dua orang yang adil di dalam memberikan kafaroh yang sebanding dengan binatang-binatang buruan yang dibunuh saat berpakaian ihram. Afa, memaafkan siapa Allah amma dari sesuatu salafa yang telah lewat. Apa ma? Allah memaafkan apa saja yang telah lewat. Kalau berburunya itu sebelum ada larangan, ya sudah, berarti ya dimaafkan karena memang belum ada larangan. Waman, dan barang siapa ada yang mengulangi dia, sudah ada larangan saat berpakaian ihram tidak boleh berburu, lah dia mengulangi berburu, fayantakimu, maka akan menyiksa siapa Allah minhu, dari dia, maksudnya pada dia. Barang siapa yang mengulangi sudah ada larangan, dia tetap mengerjakan, maka Allah akan menyiksa dia. Wallahu, dan Allah iku azizun, maha perkasa, dzuntiqamin, lagi zat yang mempunyai siksa. Ukhilla, dihalalkan, lakum, bagi kamu sekalian, apa soidul bahri, hewan buruannya air atau laut, hewan-hewan yang hidup di air. Wa ta'amuhu, dan makannya hewan air. Mataan, menjadi kesenangan, lakum, bagi kamu sekalian, walisayyarah, dan bagi orang-orang yang bepergian. Di saat kamu sekalian masih berpakaian ihram haji maupun umroh, dihalalkan kalian berburu binatang-binatang yang hidup di air, seperti ikan, mungkin memancing, menjala, dan sebagainya. Wa ta'amuhu, dan makannya juga dihalalkan bagi kamu sekalian. Walaupun hewan yang hidup di air ini sudah mati, sudah menjadi bangkai, nah kamu sekalian dihalalkan untuk makan. Mataan lakum walisayyarah, itu merupakan kesenangan bagi kamu sekalian, atau makanan yang lezat, makanan yang enak bagi kamu sekalian dan bagi orang-orang yang bepergian. Sehingga orang yang bepergian nanti bisa membawa bekal dari ikan tersebut. Diterangkan di hadis, kullu syai'in asafil ma' fahuwa halalun, apa saja yang hidup di air itu halal. Walaupun sudah menjadi bangkai, sudah mati, itu halal. Wa hurrima, dan diharamkan alaikum, atas kamu sekalian, apa soidul barri, binatang buruannya darat, maduntum, selagi tetap kamu sekalian huruman, orang-orang yang berpakaian ihram. Buruan atau binatang buruan yang ada di darat diharamkan kalian buru selama kalian itu masih tetap berpakaian ihram. Wattaqu, dan takwalah kamu sekalian Allah, kepada Allah, alladzi dzat, ilaihi, kepada Allah, tuhsyaruna, akan dikumpulkan kamu sekalian. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, yang kamu sekalian nanti akan dikumpulkan pada Allah. Dikumpulkan pada besok di padang mahsyar pada hari kiamat.
Ja'ala menjadikan siapa Allah al-Ka'bata pada Ka'bah, Baital Haram, rumah yang mulia, rumah yang agung, qiyaman sebagai tempat berdiri, maksudnya tempat ibadah, linnasi bagi manusia, wa syahrul haram, dan bulan haram, wal hadiah, dan hewan hadiah, wal qolaid, dan hewan qolaid. Qolaid itu hewan yang dikalungi, biasanya dikalungi sandal atau dikalungi kayuna tanah haram, agar orang lain ini tahu kalau ini hewan yang akan dihadiahkan. Nah, qolaid ini sebutan semasa jahiliyah. Jadi hadiah dan qolaid ini sebetulnya sama. Kalau hadiah ini sebutan setelah Islam, qolaid ini sebutan waktu masih jahiliyah, dan itu sama-sama hewan yang dihadiahkan. Nanti disembelih. Nah, kemudian yang menghadiahkan itu yang mendapatkan pahala, dan dagingnya itu diberikan kepada fakir miskin. Allah menjadikan Ka'bah rumah yang agung, rumah yang mulia, tempat berkumpulnya atau beribadahnya para manusia. Dan Allah juga yang menjadikan bulan haram. Dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang diharamkan untuk ajang peperangan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di dalam satu tahun ada 4 bulan yang diharamkan. Allah yang menjadikan bulan haram ini. Kalau orang Jawa mengatakan selo besar suro rejeb. Wal hadiyah wal qolaid, dan Allah yang menjadikan hadiah dan qolaid. Ini termasuk syairullah, itu keagungannya Allah, agamanya Allah. Jadi biasanya orang itu menghadiahkan hewan, terus dikalungi, dibawa ke suatu tempat untuk disembelih. Maka tadi sudah diterangkan, bagi yang menghadiahkan itu ya mendapatkan pahala, setelah disembelih nanti dagingnya disedekahkan ke fakir miskin. Zalika, yang demikian itu, lita'lamu, agar mengetahui kamu sekalian, annallaha, bahwasanya Allah, iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma fis samawat, apa-apa yang di dalam beberapa langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, bikulli syai'in, pada segala sesuatu, iku alimun, mengetahui. Yang demikian itu, Allah menjadikan syariat atau menjadikan peraturan tadi, agar kalian itu mengetahui bahwa Allah yang mengetahui apa saja yang ada di dalam beberapa langit, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. I'lamu, mengetahuilah kamu sekalian, annallaha, bahwasanya Allah, iku syadidul iqab, amat sangat siksanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, iku ghafurun, maha mengampuni, rahimun, lagi maha mengasihi. Ketahuilah
mengetahuilah kamu sekalian bahwa Allah itu amatlah sangat siksanya. Maka kalau sampai di situ melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ya Allah pasti akan menyiksa. Allah sudah membuat peraturan, sudah membuat larangan, ini harus ditaati. Kalau sampai melanggar nanti disiksa oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengampuni lagi maha mengasihi. Ma'alar Rasul, tidak ada atas Rasul ilal balagu, kecuali menyampaikan. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma tubduna, apa-apa yang menampakkan kamu sekalian, wa ma taktumuna, dan apa-apa yang merahasiakan kamu sekalian atau menyamarkan. Tidak ada tugasnya Rasul itu kecuali hanyalah menyampaikan risalah dari Allah. Nah, Rasul sudah menyampaikan, ternyata umat yang didatangi tetap tidak mau, tidak iman, tidak Islam, ya sudah. Karena tugasnya Rasul itu hanyalah menyampaikan. Wa ma'alar Rasul ilal balagh, ini mansuh. Nasihnya Saif. Maksudnya, ya mereka harus mau masuk Islam. Setelah Rasul datang, Rasul mengajak, mereka harus mau masuk Islam. Kalau nggak mau, diperangi. Dan itu yang terjadi pada zaman Nabi dulu. Berarti yang tidak mau Islam, diperangi. Dan memang waktu itu zamannya masih zaman peperangan. Nah, kalau sekarang zamannya sudah berbeda jauh dengan pada zaman Rasul dulu. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa saja yang kalian tampakkan dan yang kalian rahasiakan. Yang kalian tampakkan misalnya kalau omongan yang sudah keluar dari mulutnya, Allah mendengarkan, Allah tahu. Yang dirahasiakan ya masih dalam hati, apa yang diinginkan hati Allah juga sudah mengetahui. Kul, katakan Muhammad, la yastawi, tidak sama. Apa al-khobisu, barang yang jelek, yang haram, wat thayyibu, dan barang yang baik, yang halal. Walau a'jabaka, sekalipun mengherankan atau menyenangkan pada engkau Muhammad, apa kasratul khobis, banyaknya barang yang jelek, yang haram. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, barang yang jelek itu tidak sama dengan barang yang baik. Barang yang haram itu tidak sama dengan barang yang halal. Sekalipun banyaknya barang yang jelek itu menyenangkan engkau Muhammad. Nah, biarpun hanya sedikit, tetapi itu barang halal, itu lebih baik, lebih barokah daripada banyak tetapi itu haram. Itu tidak ada barokahnya, tidak ada manfaatnya. Fattaku, maka bertakwalah kamu sekalian Allah, kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ulil albab ini orang iman. La'alakum, agar kamu sekalian ikut tuflihuna, beruntung kamu sekalian. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang punya akal, agar kalian itu menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau pengen menjadi orang yang berbahagia, beruntung, maka bertakwalah kepada Allah. Jauhi yang haram-haram. Jauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang iman mereka.
La tas'alu, jangan bertanya kamu sekalian. An asya'a, dari beberapa perkara. Intu beda, jika ditampakkan apa perkara. Maksudnya dijawab. Lakum, bagi kamu sekalian. Tasukum, maka menjelekkan atau menjadikan jelek apa perkara. Kum, bagi kamu sekalian. Menjadikan jelek atau berat. Wa intas alu, dan jika bertanya kamu sekalian, anha, dari perkara, hina yunazalu, ketika diturunkan apa Al-Qur'anu Al-Qur'an, tubeda, maka akan ditampakkan, maksudnya dijawab apa perkara, lakum, bagi kamu sekalian. Afa, memaafkan sapa Allah anha, dari perkara. Wallahu, dan dia Allah iku ghafurun, maha mengampuni, halimun, lagi maha aris. Allah itu aris, tidak tergesa-gesa menyiksa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tanya pada beberapa perkara. Jika nanti pertanyaanmu itu dijawab, nah justru akan menjadikan jelek bagi kamu, akan memberatkan kamu. Nah contoh, dulu Nabi pernah bersabda tentang haji, kewajiban haji. Jadi orang yang sudah mampu haji, wajib melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, Nabi, apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun? Nabi diam. Sampai sahabat itu bertanya 3 kali kepada Nabi, Nabi tetap diam. Dan pada akhirnya Nabi menjawab, seandainya tadi waktu kamu bertanya apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun, dan saya menjawab iya, nah jadilah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun. Dan kalau haji sudah diwajibkan setiap tahun, kamu sekalian tidak akan mampu untuk melaksanakan haji setiap tahun. Jadi nanti kalau pertanyaanmu itu dijawab, justru memberatkan kamu. Wa intas alu anha hina yunazalul Qur'an tubdalakum. Jika kamu bertanya sesuatu, bertanya perkara, di saat Al-Qur'an itu masih diturunkan, maksudnya di saat Nabi itu masih ada, Nabi belum wafat, maka pertanyaanmu itu akan dijawab lewat Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an. Afallahu anha, Allah memaafkan dari perkara. Jadi yang sudah ya sudah, istilahnya dimaafkan oleh Allah. Wallahu, dan Allah, wallahu ghafurun halim, Allah maha mengampuni lagi maha aris. Qad sa'alaha, sungguh telah bertanya ha, pada perkara. Siapa kaumun kaum min qablikum, dari sebelum kamu sekalian. Suma asbahu, kemudian menjadi mereka biha, dengan perkara, kafirina, orang-orang yang kafir. Sungguh kaum sebelum kamu sekalian juga pernah bertanya kepada nabinya, atau minta kepada nabinya. Nah kemudian setelah pertanyaannya itu dijawab atau permintaannya itu diberikan, mereka itu menjadi orang-orang yang kufur. Nah pada zaman Nabi Musa,
Orang Yahudi itu pernah minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memperlihatkan Allah dengan terang-terangan. Nah, zaman Nabi Isa, orang Nasrani minta kepada Nabi Isa agar menurunkan hidangan dari langit. Kemudian Nabi Isa berdoa dan Allah menurunkan hidangan. Nah, setelah itu mereka menjadi kufur. Jadi sebelum kalian, kaum-kaum dulu juga sudah pernah mereka itu minta kepada nabinya. Tapi begitu akhirnya mereka itu menjadi orang yang kufur. Maja'ala tidak menjadikan sapa Allahu Allah. Maksudnya tidak menjadikan syariat atau hukum sapa Allahu Allah min bakhiratin dari unta bakhirah. Wala saibadin dan tidak unta saibah. Wala wasilatin dan tidak unta wasilah. Wala hamin dan tidak unta ham. Walakin alladina dan akan tetapi orang-orang kafaru yang kufur mereka, iku yaftaruna yang mengada-ada mereka, alallah pada Allah al-kadziba pada dusta. Wa aktsaruhum dan kebanyakan mereka iku layak khiluna tidak berangan-angan mereka. Allah tidak menjadikan hukum atau syariat pada unta bakhirah. Nah, unta bakhirah itu unta betina yang susunya itu tidak diperah. Kemudian unta ini dilepas, tidak boleh dinaiki, tidak boleh untuk bekerja, dan unta ini diperuntukkan pada berhala, untuk berhala. Nah, Allah tidak menjadikan hukum yang seperti itu. Wala saibah. Dan Allah juga tidak membuat hukum saibah. Nah, saibah itu unta yang dilepas. Tidak boleh dinaiki, tidak boleh untuk kerja, tidak boleh dimuati. Istilahnya unta yang dibebaskan. Dan unta ini juga diperuntukkan pada berhala. Nah, Allah tidak membuat hukum yang seperti ini. Wala wasilah. Dan Allah juga tidak membuat hukum wasilah. Wasilah itu unta betina. Anak yang pertama itu betina. Anak yang kedua juga betina. Sampai nanti anak yang ketiga juga betina. Nah, kemudian induknya itu dilepas. Ya, sama seperti tadi, tidak boleh untuk kerja, tidak boleh dinaiki, tidak boleh dimuati, dan ini juga diperuntukkan pada berhala. Nah, Allah tidak membuat hukum yang seperti ini. Walaham dan unta ham. Allah tidak membuat hukum unta ham. Ham itu adalah unta pejantan. Setelah mengawini unta betina berkali-kali, misalnya 10 kali atau lebih, kemudian unta pejantan ini dilepas, dibebaskan, dilepas, tidak boleh dinaiki, tidak boleh untuk kerja, tidak boleh dimuati, dan ini untuk berhala. Nah, Allah
tidak membuat hukum seperti ini. Walakin alladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib, akan tetapi orang-orang kafirlah mereka berbuat dusta kepada Allah. Nah, yang membuat aturan seperti ini namanya Amru ibnu Amirin. Ini orang kafir yang membuat hukum atau membuat aturan seperti ini. Berarti mereka itu orang yang mengada-ada kebohongan kepada Allah, yang berbuat dusta kepada Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka itu tidak berangan-angan, tidak mikir. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.